sifat-Mu yang tak tertembus. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebuah ayat yang mirip dengan ayat pembuka di atas, yakni 1 Yohanes 4 ayat 4. Dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita juga membaca sesuatu yang sama-sama mengilhami dan menarik dari Petrus dalam suratnya yang kedua. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 2 Petrus 1 ayat 4. Bagaimana dengan Paulus? Bacalah apa yang ditulisnya untuk kita oleh Roh dalam Roma 8 ayat 35-39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Para rasul menyatakan kebenaran-kebenaran ini dalam upaya mereka untuk menegaskan kehidupan yang kita miliki di dalam Kristus, kehidupan yang berkuasa atas setan, dunia dan segala sistemnya. Orang Kristen tidak terkalahkan. Engkau adalah pemenang di dalam Kristus Yesus. Engkau berkuasa dan memerintah dalam hidupmu melalui Dia. Engkau tidak akan pernah gagal. Haleluya. Tuhan Yesus juga berbicara tentang sifat-Mu yang tidak dapat ditembus. Dia berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Lukas 10 ayat 19. Dalam Markus 16 ayat 18 dia berkata, engkau akan menginjak ular, dan jika engkau meminum sesuatu yang mematikan, itu tidak akan membuat engkau mati. Ketika engkau meletakkan tangan atas orang sakit, mereka akan sembuh. Sungguh kehidupan yang menakjubkan. Engkau telah mengalahkan dunia. Situasi yang menyusahkan mungkin datang dari musuh, tetapi janganlah engkau bingung. Di dalam Kristus engkau adalah lebih dari pemenang. Sekarang puji syukur kepada Allah yang selalu membuat kita menang dalam Kristus. 2 Korintus 2 ayat 14. Latih dirimu setiap hari dalam kesadaran ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, aku tak terkalahkan, seorang pemenang dalam Kristus Yesus. Aku berkuasa dan memerintah dalam hidup melalui Kristus. Aku telah mengatasi dunia dan segala tipu muslihat, kegagalan, kebencian, korupsi, kemerosotan dan keterbatasannya. Kristus berkuasa dan memerintah dalam hidupku. Itulah jaminanku akan kehidupan kebesaran, kemuliaan dan kasih karunia yang terus meningkat. Dalam nama Yesus. Amin.